Mohon izin Pak Menko, Pak Mendagri, Pak Menkes, Bapak Kepala BNPB, mohon izin kami mulai untuk acara konferensi yang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menko Perekonomian, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, rekan-rekan dari media, baik media cetak, media elektronik, media online, dan seluruh jurnalis yang bergabung pada acara konferensi yang hari ini. Pertama-tama kami ingin melaporkan acara hari ini adalah acara konferensi pers untuk menjelaskan seperti biasa 2 minggu sekali terkait dengan perpanjangan dan perluasan dari tahapan PPKM Mikro. Hari ini, siang hari ini nanti kami akan mengundang Bapak Menko Perekonomian, kemudian Pak Mendagri, kemudian nanti dilanjutkan Bapak Menteri Kesehatan dan Bapak Kepala BNPB secara bergantian menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan PPKM Mikro di tahap selanjutnya. Kemudian untuk teman-teman wartawan, media semuanya, kami sudah menerima beberapa daftar pertanyaan, kemudian juga bisa menggunakan Slido dan juga silahkan menggunakan chat di dalam forum Zoom ini, nanti kami juga akan merespon setiap pertanyaan. Nah, kalau nanti untuk tanya jawabnya, kami akan atur setelah Bapak berempat ini nanti menyelesaikan penjelasan. Untuk yang kesempatan pertama, nanti kami akan mengundang terlebih dulu dari Bapak Menko Perekonomian, dan nanti mohon dilanjutkan oleh Pak Mendagri, Pak Menkes, dan Bapak Kepala BNPB. Kira-kira itu teman-teman media, nanti sambil jalan silakan tetap bisa menyampaikan pertanyaan, kemudian bisa menggunakan beberapa media tadi, bisa Slido dan juga bisa di forum chat pada pertemuan ini. Kami mohon izin, kami persilahkan Pak Menko Perekonomian. Persilahkan Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Kepala BNPB, beserta teman-teman wartawan, media cetak maupun media elektronik. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah memberikan perpanjangan untuk PPKM, yaitu tanggal 23 Maret sampai dengan 5 April 2021, dan pemerintah menambah tambahan 5 daerah, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi perkembangan dari kasus COVID sampai dengan 18 Maret, memang kumulatif positifnya 1.443.853, kemudian kasus aktifnya 131.753 atau 9,12%, dan ini kita sudah masuk ke single digit dan lebih baik dari global sebesar 17,23%. Kemudian kasus kesembuhan kita sudah mencapai 88,16%. Ini juga di atas daripada global yang 80,56. Case fatality rate kita masih 2,71, sedikit di atas 2,21. Kemudian kita melihat bahwa dari kasus aktif itu juga turun dibandingkan tanggal beberapa hari yang lalu, tanggal 15. Demikian pula kematian juga ada penurunan 2,71% dibandingkan 15 Februari. Jadi kalau kita lihat 15 Februari itu kasus puncak, di mana kita dari angka tersebut kita turun, demikian pula kesembuhan meningkat dari 84 ke 88%. Nah, kita juga melihat dalam periode 5 Februari sampai 18 Maret, kita lihat juga persentasinya turun sebesar minus 6,45% kasus aktif, dari 15,57 jadi 9,12, kesembuhan meningkat dari 6,48% dari 81 ke 88,16, dan kematian sedikit menurun dari 2,75 ke 2,71. Nah, tentu kita lihat juga bahwa dengan PPKM ini di 10 provinsi ini berhasil mengerem penambahan kasus aktif, hampir seluruh chartnya itu adalah menurun. Kemudian juga terkait dengan yang kasus aktif juga turun, itu hampir di semua 10 provinsi. Banten karena terjadi penambahan dari Tangerang Raya ke seluruh Banten, sehingga itu ada kenaikan. Kemudian terkait dengan angka kesembuhan, kita lihat juga semuanya mengalami kenaikan.
Nah, kemudian tingkat kematian juga di Jakarta, Jawa Barat, Bali berhasil menekan dan yang tetap adalah Kaltim dan Sumut, dan 5 provinsi menjadi perhatian yaitu Jogja, Banten, Jateng, Jatim, dan Sulsel. Kalau kita lihat dari bed occupancy ratio hampir seluruhnya di bawah 70%, dan yang masih antara 50 sampai 69% adalah Jakarta, Jawa Barat, Bali, dan Sumatera Utara. 6 kurang dari 50%, yaitu Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Banten, Sulsel, dan Kaltim. Nah, kalau kita lihat dari capaian dari posko-posko daerah, karena posko daerah ini menjadi kunci, dalam pekan terakhir terdapat 76 kabupaten kota yang memiliki kepatuhan kurang dari 60%. 76 dari 423 kabupaten kota ini adalah sebesar 17,9%. Nah, kemudian petugas posko, baik itu dari TNI, Polri, dan aparat pemerintah daerah telah bekerja sama dan bahu-membahu untuk melakukan sosialisasi, edukasi, penggunaan daripada 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, juga mengawasi terkait dengan kerumunan-kerumunan, termasuk penegakan disiplinan dan pengawasan orang keluar masuk di wilayah. Dan semangat ini merupakan semangat gotong royong yang terus dipertahankan dan bahkan untuk terus ditingkatkan. Kemudian secara umum pelaksanaan selama 10 minggu PPKM telah menekan laju penambahan kasus aktif, jumlah dan persentasi turun secara signifikan, dan sejak kasus aktif tertinggi yaitu tanggal 5 Februari 2021, kasus turun sebesar minus 25,42% atau turun 25%, sebesar 44.919 kasus. Kemudian dari indikator pengendalian COVID, baik itu bed occupancy rate, tingkat kesembuhan dan tingkat kematian, di 10 provinsi pelaksana PPKM Mikro terjadi perbaikan seiring dengan kedisiplinan protokol, dan tentu selanjutnya untuk efektivitas dari pengendalian COVID, sambil kita menjalankan vaksinasi secara paralel, maka tadi kami sampaikan bahwa ini diperpanjang 23 Maret sampai dengan 5 April, dan 5 daerah tambahan adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sehingga menjadi 15 daerah. Dan pokok-pokok perpanjangan dan perluasan tersebut dasarnya adalah instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2021, kemudian parameternya tetap terhadap seluruh daerah, kabupaten kota, provinsi, yaitu tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional, kesembuhan di bawah rata-rata nasional, tingkat kematian di atas rata-rata nasional, dan keterisian rumah sakit atau ruang isolasi di atas 70%. Dan pengendalian di tingkat RT dan kelurahan sama, yaitu zonanya merah, oranye, kuning, dan hijau, berdasarkan pada rumah di satu RT dalam yang mendapatkan konfirmasi positif selama 7 hari terakhir. Terkait dengan pembatasan PPKM Mikro, ini ada beberapa perubahan terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Di sini kegiatan belajar mengajar mulai dapat dilakukan secara tatap muka untuk perguruan tinggi, akademi, yang dibuka bertahap dengan proyek percontohan berbasis peraturan daerah atau peraturan kepala daerah dengan protokol kesehatan. Yang kedua, terkait kegiatan seni budaya diizinkan untuk dibuka dengan kapasitas maksimal 25% dengan penerapan protokol kesehatan. Kemudian gubernur yang wilayahnya ditetapkan sebagai wilayah penerapan PPKM Mikro agar dapat menindaklanjuti instruksi Mendagri dengan menerbitkan surat edaran atau instruksi gubernur tentang perpanjangan pemberlakuan PPKM Mikro di wilayah masing-masing. Jadi kalau kami rekap, jadi dengan PPKM Mikro ini perkantoran tetap 50%, instansi pemerintah sesuai dengan SE Menpan RB, kegiatan belajar mengajar untuk yang di bawah SMA atau SMK secara daring atau online, sedangkan tatap muka sudah bisa dibuatkan protokol untuk prototipe di perguruan tinggi dan akademi, dan berbasis prokes dengan Perda dan Perkada. Kemudian sektor esensial beroperasi 100%, mal masih sampai dengan jam 9 dengan protokol kesehatan, dine-in 50%, untuk antar dibawa pulang tetap diperbolehkan, konstruksi 100% dengan prokes,
tempat ibadah 50% dengan prokes, fasilitas umum diatur melalui Perda dan Perkada maksimal 50%, kegiatan seni budaya dapat dimulai dengan diawali dengan 25% maksimum dengan penerapan prokes, jam operasional diatur dengan prokes, dan cakupan ke 15 kabupaten kota. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Menko Perekonomian. Berikutnya kami undang Bapak Mendagri, terutama terkait dengan instruksi Mendagri yang akan menjadi dasar dari perpanjangan PPKM Mikro tahap keempat ini. Kami persilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menko, Bapak Menkes, Kepala BNPB sebagai Kasatgas COVID, Bapak-bapak Ibu sekalian, seperti telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi, bahwa dengan berbagai indikator yang cukup baik dalam rangka menekan dan mengendalikan COVID-19, maka kami telah mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2021 yang hari ini diterbitkan dan segera akan kami sampaikan kepada seluruh daerah yang masuk dalam lingkup PPKM. Seperti kita ketahui bersama bahwa PPKM sebelumnya itu meliputi 7 provinsi daerah Jawa dan Bali. Kemudian karena keberhasilan cukup baik untuk PPKM di Jawa Bali, 7 provinsi tersebut kemudian diperluas untuk Sumatera Utara, Kaltim, dan Sulawesi Selatan. Indikator juga cukup baik dan kemudian diperluas ke 5 daerah lainnya yang menurut data dari Kasatgas COVID maupun dari Kemenkes memerlukan atensi, yaitu Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, NTT, dan NTB. Kemudian total 15 provinsi. Kemarin sudah dilaksanakan rapat koordinasi dengan 15 gubernur dan semua stakeholder di tingkat pusat yang dipimpin langsung oleh Bapak Menko, sekaligus arahan-arahan kepada daerah-daerah, sekaligus feedback dari tiap-tiap daerah yang intinya semua daerah termasuk yang 5 tambahan siap untuk melaksanakan PPKM dari tanggal 23 Maret sampai dengan 5 April 2021. Selanjutnya nanti akan di follow up dengan keluarnya instruksi Mendagri hari ini, karena masih ada waktu untuk penerapan tanggal 23, maka kami sudah meminta kepada seluruh kepala daerah, khususnya gubernur, lebih khusus lagi daerah yang baru, 5 daerah, untuk melaksanakan rapat koordinasi daerah tingkat 1, yang dipimpin oleh gubernur, bersama-sama dengan Forkompinda dan semua stakeholder lain, termasuk TNI, Polri, PKK, dan lain-lain, yang intinya lah untuk melaksanakan aksi implementasi. Jadi, instruksi Mendagri lebih bersifat guidelines, yang bersifat umum, tapi dapat dikembangkan sesuai dengan tantangan daerah masing-masing. Misalnya masalah zonasi, kabupaten, kota mana yang akan ditetapkan oleh gubernur setelah rapat dengan Forkompinda dan stakeholder lain. Kemudian di tingkat mikro, ini juga sama, harus memiliki posko di tingkat provinsi, kemudian posko di tingkat kabupaten kota yang diikuti oleh Forkompinda dan semua stakeholder, kemudian posko di tingkat kecamatan, posko di tingkat kelurahan, kemudian atau desa, kemudian posko di tingkat kampung, posko di tingkat RW sampai dengan RT. Dengan demikian ini betul-betul kita gunakan jenjang administrasi pemerintahan yang ada sampai ke tingkat yang terkecil, yaitu RT. Khususnya dalam rangka untuk memperkuat upaya-upaya pencegahan, baik dalam bentuk kampanye dan lain-lain, 3M, termasuk menghindari kerumunan, kemudian juga memperkuat 3T, testing, tracing, dan perawatan yang lebih baik, treatment, termasuk juga membicarakan mengenai masalah the last resort, yaitu upaya terakhir penegakan hukum atau enforcement. Kemudian kami juga sudah meminta kepada kepala daerah, gubernur, agar juga bisa memetik pelajaran dan pengalaman dari provinsi-provinsi lain, terobosan-terobosan oleh provinsi-provinsi lain yang sukses mengendalikan
atau menurunkan angka positive rate dan kemudian menaikkan recovery rate, juga menurunkan angka kematian, bisa mengendalikan bed rumah sakit, karantina, dan lain-lain. Ada beberapa daerah yang bisa dijadikan contoh. Kemudian ini kita minta untuk melaksanakan replikasi, tapi tidak, tentunya tantangan daerah beda-beda, maka bisa dikembangkan, dibuat inovasi, kreativitas sesuai dengan tantangan masing-masing atau local wisdom masing-masing. Yang terakhir, kami juga meminta kepada para kepala daerah secara berjenjang melaksanakan evaluasi harian di semua tingkatan tersebut, kemudian evaluasi setiap minggu, dan terakhir adalah evaluasi 2 mingguan. Jadi kira-kira tanggal 5 April tiap daerah juga melaksanakan evaluasi apa saja yang menjadi keberhasilan mereka, termasuk angka-angkanya, dan kemudian apa hambatan-hambatan yang mungkin tidak bisa diselesaikan di tingkat daerah, yang mungkin memerlukan dukungan dari pusat. Ini sudah kita sampaikan dan kita akan melakukan monitoring sekaligus koordinasi terus-menerus selama 2 minggu ini. Kami kira demikian Bapak Menko, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Mendagri. Berikutnya kami undang Bapak Menteri Kesehatan, terutama terkait dengan dukungan pelaksanaan 3T di posko-posko di daerah. Kami persilahkan Bapak Menkes. Terima kasih Pak Menko, Pak Mendagri, Kepala BNPB, serta rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tolong ditampilkan. Jadi memang kami mendapatkan tugas untuk bisa konsentrasi memperbaiki metode testing, tracing, dan isolasinya kita. Maksudnya. Jadi untuk standar, Bapak Ibu, saya mengingatkan kita semua juga bahwa testing itu standar WHO-nya 1/1000 penduduk per minggu. Jadi kalau Indonesia itu 269 juta orang, artinya kita mesti testing 269.000 per minggu, atau kalau dibagi 7 sekitar 40.000 per hari. Jadi kalau hasil testingnya sudah di atas 40.000 per hari, saya udah nyaman. Cuma ada catatan kedua, karena testing ini juga ada urusannya dengan waktu, makin cepat kita ketahui makin baik karena bisa mengurangi penularan. Kalau bisa hasil testingnya di bawah 24 jam. Dan bersama dengan PPKM Mikro ini, Pak Menko sudah menyetujui bahwa boleh digunakan rapid antigen, sesuai juga dengan rekomendasi dari WHO untuk pemeriksaan kontak erat. Jadi hasil untuk kasus positif bisa kita diagnosa lebih cepat lagi, karena rapid antigen ini kan ordernya dalam menit, tidak usah dalam jam. Kemudian kami juga ditugasi untuk memastikan fungsi tracingnya atau pelacakan kita bagus, juga guidelines internasionalnya yang harus dilacak antara 15 sampai 30 kontak erat untuk setiap kasus dalam jangka waktu 72 jam. Dan juga guidelines dari WHO diminta bahwa dibutuhkan pelacak atau tracer 30 orang per 100.000 populasi. Jadi karena populasi kita ada sekitar 269 juta, maka dibutuhkan kira-kira 80.000 tracer. Nah, tracer ini yang memang sulit karena harus sudah tersebar di seluruh desa, sehingga kami bekerja sama dengan Babinsa dan Babin Kamtipmas yang sudah ada, jumlahnya juga gabungan lebih dari 80.000 untuk melakukan fungsi ini, dan sekarang sudah tersebar di seluruh desa yang ada di Indonesia. Kemudian kami kalau sudah ketemu, dites dan dilacak orang yang positif, itu harus diisolasi. Dan kami melihat selaras dengan PPKM Mikro ini, isolasinya kalau bisa dilakukan di lokasi terkecil atau di komunitas terkecil, dengan memanfaatkan pemberdayaan masyarakat yang ada di sana. Ya, sehingga banyak sekarang desa-desa yang sudah memiliki rumah isolasi sendiri, dan kami sudah memberikan prosedur bahwa kalau masuk di karantina dalam 5 hari, kalau sudah negatif tidak apa-apa, kita tes bisa boleh keluar. Ya, selanjutnya kita bisa lihat ini contohnya untuk fungsi tracing atau lacak, karena kita memerlukan dukungan dari TNI dan Polri. Kita sudah bekerja sama dengan Panglima TNI dan Kapolri, sudah melakukan apel bersama, setuju untuk mengintegrasikan layanan kita untuk melakukan fungsi pelacakan. Di halaman selanjutnya, kita juga bisa lihat bahwa trainingnya juga sudah dilakukan, karena Babinsa dan Babin Kamtipmas ini belum terbiasa melakukan pelacakan medis.
didik oleh teman-teman di puskesmas. Kita masih kaku-kaku, tapi sekarang sudah jauh lebih bagus, dan kita harapkan kita bisa roll out langsung metodenya, caranya, buku sakunya, struktur organisasinya ke seluruh desa-desa yang ada di 10 provinsi prioritas PPKM. Selanjutnya, ini contoh-contohnya datang ke daerah-daerah untuk meninjau partisipasi Babinsa dan Babin Kaptipmas ini. Untuk selanjutnya, nah, salah satu tools yang kita gunakan untuk bisa mempercepat testing adalah rapid antigen. Rapid antigen ini juga sudah kita distribusikan ke 7, karena akan ada tambahan 5 lagi, ya, untuk bisa mempersiapkan fasilitas testing yang cukup di seluruh puskesmas yang ada. Selanjutnya, nah ini contohnya yang sudah kita alokasikan dan kita gunakan. Teman-teman di puskesmas sekarang menjadi lebih positif, lebih sebulan. Prosedurnya juga sudah kita lakukan dan sudah diperbaiki kita yang ada di kantor pusat, sehingga kalau ada yang positif sudah langsung tercatat juga di hari tersebut. Selanjutnya, ini contoh penggunaannya, ya, berapa yang positif, berapa yang negatif sejak PPKM Mikro ini diluncurkan di awal tahun. Sekarang penggunaannya sudah semakin lama semakin tinggi karena masyarakat dan puskesmas sudah semakin biasa menggunakannya. Selanjutnya, testing untuk varian baru. Jadi bukan fungsi testing untuk konfirmasi positif, tapi fungsi testing untuk varian baru. Dulu selama setahun kita baru melakukan testing sekitar 170-an. Tapi kemudian kita lihat banyak varian baru di luar negeri yang sudah sampai Singapura, Malaysia, Brunei, Australia, kok di Indonesia Kesehatan dan Kemenristekbrin yang memiliki 12 lab yang bisa melakukan surveillance genomik ini, kita resmi bekerja sama dan kita melakukan rencana testing yang lebih agresif dan genome sequencing yang lebih agresif untuk mengidentifikasi adanya varian baru. Dan kita sudah berhasil menemukan ada 7 dan ini yang sudah pasti adalah lebih cepat penularannya, tapi belum ada bukti yang pasti ilmiah bahwa lebih fatal terhadap pasiennya. Di halaman berikutnya, ini contohnya kasus yang ke-7 yang kita baru temukan di 12 Maret, yang bersangkutan datangnya dari Ghana untuk teman-teman masuk ke Indonesia dari sini. Saya hanya ingin menunjukkan dia masuk tanggal 31 Januari, di swab 2 Februari, tapi karena memang fasilitas genome sequencing kita masih baru, pada saat itu kita baru tahu di 12 Maret. Nah itu sekarang yang kita akan mempercepat melakukan genome sequencing-nya. Tapi teman-teman bisa lihat bahwa mekanisme untuk genome, contoh tracing-nya, jadi semua orang-orang yang berinteraksi dengan dia kita trace, kemudian langsung kita tes, dan alhamdulillah karena beliau begitu kena positif langsung dimasukkan ke karantina, 5 hari kita tes negatif sudah keluar, dan terbukti yang bersangkutan tidak menyebarkan virusnya. Ya, jadi semua kontak eratnya kebetulan kerjanya yang bersangkutan di Ghana. Selanjutnya, itu mungkin dari kami Pak Menko untuk mengupdate teman-teman wartawan mengenai kegiatan menunjang PPKM Mikro. Terima kasih. Menpan mengenai kegiatan. Baik, terima kasih Bapak Menteri Kesehatan. Berikutnya kami undang Bapak Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 bersama koordinasi operasional di lapangan. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Kami persilakan Bapak. Yang saya hormati Bapak Menko di Kesehatan dan juga Bapak Menteri Dalam Negeri, serta teman-teman wartawan sekalian.
izinkan saya memberikan penjelasan terkait dengan perkembangan bahwa kita semuanya harus bersyukur karena pada saat ini kasus aktif di negara kita jauh di bawah kasus aktif global. Dan tentunya prestasi ini adalah prestasi seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian apakah ini akan bertahan untuk jangka waktu yang lama? Tidak ada jaminan. Dan semuanya tergantung dari tingkat kepatuhan seluruh komponen, termasuk terutama yang ada di daerah, di pusat dan di daerah. Kemudian angka kesembuhan pun mengalami peningkatan. Memang kita masih terkendala dengan angka kematian yang masih di atas angka global. Tetapi Bapak Menteri Kesehatan, kami Satgas selalu berusaha untuk mengingatkan seluruh daerah, terutama pada saat acara rutin pada hari Minggu malam, menyampaikan pesan kepada daerah-daerah dengan risiko kematian yang tinggi. Jangan sampai fase seseorang yang terpapar COVID itu meningkat. Jadi lebih baik saat ada gejala awal, langsung dirawat di rumah sakit. Ini akan membantu mengurangi risiko kematian. Termasuk juga sejumlah obat-obatan yang selalu dipenuhi oleh Kementerian Kesehatan. Demikian juga terapi plasma konvalesen yang alhamdulillah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, terapi plasma konvalesen juga sudah semakin meningkat. Dan ini seluruhnya karena kerelaan dari mereka yang pernah menjadi penyintas bersedia untuk mendonorkan plasmanya. Kemudian kita lihat perkembangan tentang bagaimana kasus itu mengalami peningkatan. Terus libur panjang pada bulan November akhir, kemudian libur panjang juga pada Natal dan Tahun Baru, maka setelah libur panjang, kasus aktif meningkat luar biasa. Pada libur panjang periode bulan Mei, tapi ketika libur panjang Natal dan Tahun Baru, kasus aktif melonjak sampai 175.000 dan 176.000. Dan tentunya dampaknya adalah bed occupancy rate rumah sakit, yaitu ICU dan isolasi, mengalami peningkatan. Akibat meningkatnya pasien yang dirawat, maka angka kematian pun mengalami peningkatan. Jadi kalau kita lihat data di sini, tadi rekor untuk kasus aktif, kemudian kemudian kita ikuti dengan angka kematian harian, maka angka kematian harian itu yang tertinggi adalah pada bulan Januari 2021. Kemudian diikuti dengan risiko gugurnya para dokter dan juga perawat. Jadi ini pengalaman yang harus kita jadikan sebagai acuan. Setelah libur panjang pasti terjadi kenaikan kasus aktif, diikuti dengan jumlah rumah sakit isolasi dan ICU yang juga meningkat, dan juga dampaknya kepada para dokter. Alhamdulillah setelah vaksin pada tanggal 13 Januari yang lalu, kemudian kita lihat angka kematian dokter juga mengalami penurunan, termasuk ketika program PPKM Mikro ini dilaksanakan. Jadi ini semuanya paralel, 3M ditambah dengan 3T, ditambah vaksin, program PPKM Mikro untuk meningkatkan disiplin, kekompakan dan kebersamaan dengan seluruh komponen masyarakat, dan yang paling pentinglah konsisten, sebagaimana yang selalu disampaikan Pak Presiden Jokowi, tidak boleh lengah, tidak boleh kendor. Jangankan 1 hari atau 1 jam, 1 menit saja kendor, lengah, bisa terpapar COVID. Sehingga energi yang sudah kita keluarkan selama 1 tahun terakhir ini akhirnya jadi sia-sia. Kemudian berikutnya kami laporkan pada kawan-kawan wartawan sekalian tentang perkembangan kedatangan warga negara kita dan juga asing. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya tidak ada negara yang betul-betul terbebas dari COVID. Jadi kalau ada yang mengatakan negara ABC itu nggak ada COVID-nya, terbukti mereka datang ke negara kita membawa dokumen
negatif COVID, ternyata positif COVID. Jadi kebijakan pemerintah yang diputuskan Bapak Presiden pada tanggal 28 Desember yang lalu membuktikan bahwa upaya pemerintah, upaya kita bersama untuk menjaring mereka yang dari luar, baik itu WNI, repatriasi, dan juga WNA, efektif. Sehingga keberhasilan PPKM Mikro diikuti dengan ketelitian petugas kita yang melakukan program kekarantinaan, ini berjalan dengan sangat baik. Mereka yang datang negatif itu dipisahkan dengan mereka yang datang positif. Yang positif langsung masuk isolasi. Yang negatif masuk kawasan karantina, baik di hotel maupun di Wisma Pademangan. Setelah 5 hari melakukan karantina, dilakukan swab kedua. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau kita lihat 547 orang yang ternyata setelah di swab kedua positif. Beberapa pihak juga menyampaikan ini terjadi pemborosan. Saya sudah menjelaskan bahwa memilih mana membiayai untuk terjadinya swab PCR dengan mereka yang terpapar COVID, kita bebaskan pulang ke kampung halaman, berapa banyak orang yang akan tertular. Inilah semuanya kita perhitungkan untung ruginya, baik buruknya, sehingga menyangkut masalah penanganan kesehatan ini harus betul-betul teliti dengan semua pertimbangan yang matang. Demikian yang dapat kami laporkan, Bapak Menko. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala BNPB selaku Ketua Satgas. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Pak Menko, Pak Mendagri, Pak Menkes, dan Ketua Satgas. Teman-teman media yang kami hormati, Pak Menko, Bapak semuanya, kami menyampaikan kami menerima ada kurang lebih 8-9 pertanyaan. Kami akan membacakan satu persatu sambil nanti menunggu kalau ada teman-teman yang masih mengajukan pertanyaan kembali. Namun nanti waktunya mungkin kita batasi sampai jam 2 karena ada rakor jam 2. Pertama, untuk Pak Menko Perekonomian, ini terkait mengenai pemulihan ekonomi di Amerika, Pak. Dari Investor Daily, Krisna ini menyampaikan pertanyaan mengenai pemulihan ekonomi di Amerika. Ini perbaikan ekonomi diperkirakan akan lebih cepat. Nah, bagaimana Pak Menko melihat dampak jangka menengah panjangnya terhadap perekonomian Indonesia, termasuk nanti memanfaatkan peluang ini bagi Indonesia? Demikian, Pak. Terima kasih atas pertanyaan Mas Krisna dari Investor Daily. Yang pertama kita lihat Fed mempertahankan suku bunga acuannya di 0.25 dan Fed melihat bahwa inflasinya akan di atas target mereka 2%, namun saat ini masih di bawah 2%. Dan Fed kelihatannya tidak mau didikte ataupun disudutkan oleh pasar dengan yield daripada T-bond. Nah, tentunya kita melihat apabila harga real naik, mungkin ekspektasi harga naik, tentu kita lihat lagi arah daripada Fed. Nah, tentunya penundaan ini akan memberi Indonesia ruang untuk bernafas. Jadi kekhawatiran akan potensi capital outflow masih kita bisa dijaga. Namun kita berharap tentu kita akan cepat mengantisipasi, dan arahan Bapak Presiden adalah kita dorong kebijakan yang di sektor real. Jadi kebijakan yang di sektor real ini kan kemarin kita memulihkan demand, yaitu dengan PPNBM di otomotif dan PPN di properti. Tentu kita akan dorong ke sektor hotel, restoran, dan kafe, terutama untuk memberikan mereka modal kerja yang diberikan grace period dalam pembahasan dengan OJK, dan kita sedang siapkan ini mungkin sekitar 2 tahun, dan pemerintah akan memberikan penjaminan di perbankan melalui Menteri Keuangan. Kemudian sektor yang didorong berikut adalah yang orientasi ekspor. Apakah sektor orientasi ekspor? Tentunya yang menjadi andalan adalah mulai dari CPO, kemudian komoditas, batu bara, nikel, copper and gold, kemudian juga yang manufaktur, yaitu makanan minuman, kemudian tekstil, clothing, footwear, jewelry, otomotif yang terkait dengan kesehatan, alkes dan juga masker dan APD, kemudian juga kimia dan furniture. Dan sektor ini akan terus didorong secara satu persatu, sehingga tentu kita berharap bahwa capital outflow ini bisa kita jaga, ditambah lagi juga dengan SWF ataupun INA ataupun perusahaan ini yang terkait dengan sovereign wealth fund kita. INA ini diharapkan bisa mulai untuk mengidentifikasi daripada proyek-proyek infrastruktur di Indonesia dan segera bisa menjadi magnet baru bagi investasi dari luar negeri. Demikian. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Menko tadi menjawab pertanyaan dari investor Gaili. Yang berikutnya ini untuk Bapak Menteri Kesehatan, ada 2 pertanyaan. Yang pertama ini terkait dengan sertifikasi untuk vaksinasi Pak dari CNN. Jadi pertama pertanyaannya adalah setelah pelaksanaan vaksinasi ini nanti, apa fungsi sertifikasi dari sertifikat vaksinasi, apakah betul akan digunakan sebagai dasar atau pas mobilitas di dalam melakukan perjalanan. Jadi sertifikat vaksinasi. Yang kedua, yang terkait dengan WHO telah merekomendasikan vaksin AstraZeneca, apakah nanti juga akan segera digunakan di Indonesia. Demikian Bapak Menkes, ada 2 pertanyaan. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Jadi untuk yang mengenai sertifikat vaksinasi itu rencananya memang akan digunakan untuk integrasi dengan standar protokol kesehatan yang baru. Jadi kalau kita lihat sekarang di Amerika, CDC sudah mulai melonggarkan secara terstruktur dan sistematis untuk protokol-protokol kesehatan kegiatan-kegiatan politik tertentu, misalnya acara keagamaan, pertemuan keluarga, makan bersama. Nah, beliau di CDC sudah mengeluarkan guideline yang cukup lengkap. Kita bisa lihat di Google, transportasi, ya, acara konser, berbasis sertifikat vaksinasi ini. Nah, nanti begitu jumlahnya sudah cukup banyak, kita sekarang sedang sudah mulai mempersiapkan protokol-protokol kesehatan yang baru untuk masing-masing aktivitas ini. Ya, untuk masing-masing aktivitas ini. Gunanya nanti akan di sana. Jadi memang sertifikat vaksinasi ini akan digunakan sebagai salah satu instrumen dalam implementasi protokol kesehatan yang baru untuk setiap aktivitas dikonfirm oleh MHRA, itu BPOM-nya London, oleh IMA yang tadi malam, European Medicine Agency, itu BPOM-nya EU, European Union, sama oleh WHO sendiri. Jadi insya Allah rencananya minggu depan akan kita mulai distribusi dan vaksinasi dengan vaksin AstraZeneca. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri Kesehatan. Yang berikutnya ada pertanyaan dari Kata Data, ini nanti untuk Pak Mendagri dan Pak Kasatgas. Kaitannya dengan tadi sudah disampaikan data kenaikan kasus penyebaran COVID-19 acap kali terjadi akibat dari liburan tadi. Pertanyaannya yang untuk tadi, bagaimana juknis pengawasan di lapangan terkait dengan pelaksanaan PPKM Mikro ini. Kami undang dulu Bapak Mendagri terkait evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro di daerah, dan nanti Pak Kasatgas terkait dengan juknis pengawasan di lapangan. Kami persilahkan Bapak Mendagri. Baik, Pak. Jadi terkait dengan pengawasan lapangan, ya, ini sebetulnya di dalam Instruksi Mendagri nomor 6 ini cukup lengkap. Apa yang harus dikerjakan, guidelines apa ya, yang harus diimplementasikan oleh daerah di lapangan. Ada 8 halaman. Ini sangat teknis sudah. Ini pun sudah dikoreksi oleh Bapak Menko, Bapak Menkes, kemudian Kasatgas Covid Kepala BNPB. Nah, kemudian tinggal nanti masalah teknis pengawasannya. Itu melalui tadi yang kami sampaikan, ada evaluasi. Di daerah, kita minta semua tingkatan melakukan evaluasi. Jadi evaluasi itu adalah pengawasan. Evaluasi harian, mingguan, dan 2 mingguan. Sama nanti di tingkat pusat juga, kita akan melakukan evaluasi harian, mingguan, dan 2 mingguan. Kalau hariannya mungkin dalam bentuk monitoring pusko, jadi laporan-laporan dari pusko, kepada pusko tingkat pusat, di sini terutama dari puskonya Satgas Covid, di sana juga ada unsur dari Kemendagri yang ada dan Kemenkes yang ada di Satgas Covid. Kemudian untuk evaluasi mingguan bisa dilaksanakan melalui kegiatan Zoom meeting, dan 2 mingguan juga pasti kita akan laksanakan melalui mekanisme Zoom meeting. Di samping mungkin pengecekan di lapangan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Mendagri.
kami undang Bapak Kepala BNPB selaku Kasatgas. Mungkin sekalian aja Pak, tadi terkait satu pertanyaan mengenai juknis pengawasan. Tadi Bapak Mendagri sudah menyampaikan kebijakan evaluasi dan pengawasannya, dan kontrolnya di lapangan seperti apa Pak Kasatgas. Dan mohon izin Bapak sekalian, nih ada 3 pertanyaan yang terkait dengan masalah kebijakan mudik lebaran. Barangkali mohon izin Pak, nanti Pak Kasatgas menjelaskan sekalian mengenai bagaimana rencana kebijakan terkait dengan libur mudik lebaran. Ada 2 hal kami undang Bapak Kasatgas, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ses Menko. Yang pertama tentang PPKM Mikro pengawasannya. Jadi Satgas telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 tahun 2021 tentang ketentuan bagaimana penyelenggaraan PPKM Mikro, termasuk juga pendirian posko. Siapa berbuat apa, kemudian organisasi mana yang harus ada dalam posko itu. Kemudian Satgas juga telah mengirimkan tim asesmen ke beberapa provinsi dan memilih salah satu desa atau kelurahan sebagai contoh. Nah, setelah dilakukan penataran, kemudian juga pelatihan, mulai dari program 3M, upaya tentang masalah perubahan perilaku, kemudian juga 3T, terutama tracingnya ditingkatkan, lantas juga sosialisasi untuk program vaksinasi. Ini sudah menurut kami sudah lumayan bagus, karena daerah yang memilih desa atau kelurahan yang ditunjuk sebagai contoh atau model. Nah, desa dan kelurahan lain itu wajib mengikuti apa yang telah dilakukan oleh desa dan kelurahan yang sebagai contoh. Bagaimana kolaborasi antara semua komponen yang ada di desa sampai dengan tingkat RT dan RW. Dan kita semua harus bersyukur Ketua RT dan RW di banyak daerah yang telah menerapkan PPKM Mikro telah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa, bertanggung jawab kepada warganya. Sehingga saat ini sudah sangat banyak RT RW yang semula zona merah, berlahan-lahan sekarang sudah masuk ke zona hijau. Ada sedikit kompetisi yang tidak terlihat. Dan ini yang kita harapkan bisa terus dipertahankan. Jadi seluruh ketua RT, ketua RW, termasuk kepala desa dan lurah berlomba-lomba untuk menurunkan kasus aktif, dan juga begitu ada masyarakat yang terpapar, gotong royong untuk memberikan bantuan. Dulu kita sering mendengarkan berita masyarakat yang terpapar dikucilkan. Alhamdulillah sekarang ini sudah semakin jarang kita dengarkan keluhan mereka yang terpapar COVID lantas dikucilkan. Tentunya ini tidak terlepas dari teman-teman media sekalian yang telah ikut bekerja sama dengan Satgas, yang ikut dalam program perubahan perilaku, yang setiap hari selalu memberikan edukasi dan sosialisasinya. Jadi kami berharap teman-teman media juga tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah untuk selalu mengingatkan hal itu, tidak boleh lengah. Kemudian menyangkut masalah mudik, sebagaimana yang selama ini dilakukan, kebijakan tentang mudik ini akan dikeluarkan dalam rapat tingkat menteri dipimpin oleh Bapak Menko Perekonomian. Dan tentunya kita harus bersabar, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama pemerintah, alhamdulillah Bapak Menko selaku Ketua Komite akan memimpin rapat, sehingga keputusan itu nantinya akan menjadi dasar kita semua. Tetapi sekali lagi, pengalaman yang sebelumnya setelah libur panjang dibarengi dengan kasus yang meningkat. Nah, pada bulan Februari yang lalu ada libur panjang juga atau hari KJP, yaitu Imlek. Bapak Menko memerintahkan saya untuk melakukan pembatasan, sehingga untuk ASN, kemudian pegawai BUMN, TNI dan Polri dilarang untuk keluar kota. Demikian juga beberapa minggu yang lalu ada libur yang cukup panjang, yaitu Isra Mi'raj dan Hari Raya Nyepi. Itu pun kepada TNI, Polri, ASN dan karyawan BUMN tidak boleh keluar kota. Dan itu semua dipatuhi. Ya, setelah semuanya taat dengan keputusan pemerintah, semuanya mengikuti. Nah, bagaimana dengan karyawan swasta? Kami juga berkoordinasi dengan Ketua Kadin atas perintah Pak Menko dan juga kepada Ibu Menteri Tenaga Kerja, sifatnya adalah menghimbau. Jadi kami juga berharap para pimpinan perusahaan
juga mengingatkan karyawannya untuk bersabar dulu. COVID belum akan berakhir, sampai kapan kita juga belum tahu. Prestasi kita hari ini, angka kasus aktif menurun, sembuhnya meningkat, bor di rumah sakit rata-rata sudah di bawah 50%. Hanya ada beberapa provinsi saja yang masih berada di atas 60%, tapi itu pun di bawah 70%. Jakarta yang semula bornya sangat tinggi, sekarang sudah sangat rendah, bahkan isolasinya sudah di bawah 60, untuk ICU-nya sekitar 63 atau 64. Jadi sekali lagi, peran media untuk ikut membantu sosialisasi selalu kami harapkan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak BPNPB selaku Ketua Satgas. Pak Menko, mohon izin, ini masih ada 10 menit. Kami putar ada 2 pertanyaan lagi sebagai closing, Pak. Yang satu untuk Pak Menkes, yang satu untuk Bapak Menko Perekonomian. Pertama kami mengundang Pak Menkes, ada pertanyaan dari Vincent dari tirto.id, Pak. Pertanyaannya adalah, apakah benar varian baru mutasi N439K sudah masuk ke Indonesia? Karena Satgas ID melaporkan sudah ada 48 kasus ditemukan di Indonesia. Kami persilakan Bapak Menteri Kesehatan terkait dengan varian baru N439K sudah masuk di Indonesia. Silakan Bapak. Terima kasih. Memang varian ini sudah cukup lama masuk ke Indonesia, ya. Varian ini sebenarnya juga sudah ada di beberapa negara di Eropa, mulainya juga keluarnya dari Eropa dan terdeteksi oleh WHO juga di sana. Untuk informasi teman-teman, yang N439K ini tidak termasuk variant of concern atau variant of interest dari WHO. Jadi WHO itu ada mutasi itu udah ratusan, mungkin udah ribuan sekarang. Kita bisa lihat di GISA. Dari ratusan atau ribuan varian ini, banyak sekali komentarnya kemana-mana. Nah, WHO memiliki protokol standar untuk bilang, oh dari ribuan varian mutasi ini yang masuk kategori variant of interest, FOI. Artinya apa? Mereka memiliki potensi untuk meningkatkan transmissibility atau penularan atau severity-nya, fatalitasnya. Tapi masih dugaan, itu masuk kategori variant of interest. Jadi WHO akan melakukan research yang lebih dalam untuk mutasi-mutasi atau strain baru yang masuk kategori variant of interest. Kalau nanti sudah terbukti bahwa variant of interest ini bisa meningkatkan transmissibility, laju penularan, atau severity, fatalitasnya, itu nanti dia masuk ke variant of concern. Nah, varian of concern ini yang di-share ke seluruh dunia untuk hati-hati dimonitor khusus. Jadi tidak ratusan atau ribuan semuanya. Itu sudah disaring dulu. Dan buat teman-teman, N439K ini tidak masuk FOI maupun FOC-nya WHO. Jadi supaya teman-teman lebih tenang. Karena banyak berita kan macam-macam. Karena memang banyak varian-varian baru itu hilangnya cepat. Setahu saya ini juga termasuk salah satu varian yang menghilangnya dari peredaran cepat. Jadi ini kayak mutasi-mutasi virus ini kayak preman-preman juga. Ada preman jagoan, tapi kemudian berantem dipukulin cepat mati udah hilang. Gengnya tuh hilang. Ya. Jadi itu penjelasan saya mengenai N439K. Gitu ya. Setahu saya ini sudah tidak pernah masuk FOI dan FOC-nya WHO dan it is no longer circulating. Gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Menteri Kesehatan. Yang terakhir kami mengundang Bapak Menko Perekonomian sekaligus closing. Ada pertanyaan Pak, melihat kondisi pandemi yang sudah mulai membaik ini, bagaimana memanfaatkan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional? Kami persilahkan kepada Bapak Menko Perekonomian. Terima kasih. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala Satgas BNPB bahwa kita bersyukur sudah ada penurunan kasus yang cukup besar dengan penerapan PPKM Mikro ini, dan berterima kasih pada Pak Mendagri, Pak Menkes, Panglima TNI, dan Kapolri, beserta seluruh jajaran pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, karena dengan kerja bersama dan kerja gotong royong dengan seluruh stakeholder, maka kita bisa menjaga situasi pandemi ini secara lebih baik. Nah, tentunya ke depannya kita berharap bahwa aktivitas ekonomi yang secara normal, kemudian juga kegiatan sosial budaya terbatas,
dan juga akan segera dimulai terkait dengan pendidikan tatap muka secara terbatas dalam bentuk prototipe percobaan yang dilakukan 2 minggu ke depan, dan ini tentu diharapkan bisa secara produktif dan aktif terus dimonitor dengan protokol kesehatan dan tentu dengan vaksinasi kepada para pengajar ataupun dosen. Kemudian kedua, sesudah demand pulih, kita juga tentu melihat bahwa indeks keyakinan konsumen di beberapa daerah, kecuali di Jakarta, Yogyakarta, dan Bali yang masih rendah, ini tentu kita berharap dengan apa yang direncanakan oleh Pak Menkes melalui vaksinasi, ini bisa memulihkan kepercayaan masyarakat, sehingga tentu kita berharap bahwa demand akan pulih, dan dengan pulihnya demand, diharapkan supply-nya juga terjaga. Kita tidak ingin ada lonjakan demand, namun supply-nya tidak siap, terutama yang terkait dengan sektor manufaktur, mereka harus menghidupkan kembali supply chain-nya. Yang berikut adalah di dalam pandemi COVID ini ada opportunity di bidang digitalisasi. Kita lihat digitalisasi ini melonjak, dan kemarin Bapak Presiden menerima para pekerja seni, baik itu dari film maupun pekerja seni budaya di Yogyakarta, di mana semua tentu menginginkan mulainya ada keterbukaan fasilitas, dan untuk yang budaya itu disiapkan 25% tentu dengan prokes, sedangkan yang untuk pekerja seni melalui film dan yang lain, selama ini ada kesempatan yang namanya digital streaming, yang digital streaming ini juga opportunity-nya dan bisnisnya juga meningkat. Nah, terkait dengan yang pertunjukan di publik ataupun kegiatan lain, ya tentu ini menunggu keyakinan dari konsumen dan juga seiring dengan vaksinasi. Nah, pemerintah juga tentu melihat kesempatan daripada ekspor, karena beberapa daerah, beberapa negara kelihatan akan recover secara cepat, dan ini diharapkan bisa mendorong ekspor yang dari Indonesia. Nah, namun kita mengatakan bahwa kita belum tahu dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa pandemik ini melemah. Tetapi kita melihat ada beberapa strain baru, sehingga tentu kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, tidak boleh lengah, COVID-19 belum selesai. Jadi 3M harus terus kita jaga, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, 3T ditingkatkan agar tingkat kematiannya menurun, dan tentunya kalau dari segi pemerintah kita terus menggenjot realisasi anggaran agar pemerintah bisa menghela pertumbuhan ekonomi. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Menko Perekonomian. Teman-teman media yang kami hormati, demikian konferensi pers terkait dengan perpanjangan dan perluasan PPKM Mikro. Kita sudah memasuki tahap keempat ini, yang mulai dilakukan mulai Selasa nanti tanggal 23 sampai dengan tanggal 5 April. Pak Menko yang kami hormati, terima kasih sudah berkenan menghadiri konferensi pers, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Kesehatan, dan Bapak BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, dan juga seluruh teman-teman media yang kami hormati. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara konferensi pers ini. Untuk penjelasan lebih detail, data-data dan angka-angka yang tadi disampaikan Pak Menko maupun Bapak Menteri yang lain, nanti akan kami kirimkan, dan kami sudah menyiapkan rilis untuk menjelaskan lebih detail. Demikian, terima kasih. Kalau ada hal yang benar, yang mohon maaf dan sekilasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mendagri, Pak Menkes, Pak Kepala BNPB, teman-teman media cetak maupun elektronik. Salam dari Lampung, Pak Men.